Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, berjumpa lagi dalam mata pelajaran PPKN di level 7 ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian-bagian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar sendiri mempunyai dua bagian. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada batang tubuh. Nah, pembukaan di sini sering kalian dengar waktu kalian upacara di sekolah. Pembukaan. Nah, yang kedua ada batang tubuh. Nah, batang tubuh di sini itu berisi pasal-pasal di Undang-Undang Dasar. Nah, untuk pembukaan Undang-Undang Dasar kalian bisa lihat di buku paket kalian untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, setiap negara mempunyai undang-undang dasar yang digunakan sebagai hukum dasar untuk mengatur kehidupan ketatanegaraan dan juga pemerintahan yang ada di negara tersebut. Jadi, undang-undang dasar di sini sangat penting bagi suatu negara karena undang-undang dasar itu mengatur semua kegiatan di dalam negara tersebut, entah itu di pemerintahan, kemudian di masyarakat, ataupun membatasi kewenangan penguasa. Selanjutnya, di sini yang akan kita bahas. Arti penting Undang-Undang Dasar itu ada dua. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar. Nah, di sini undang-undang adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat dan warga negara Indonesia. Nah, di sini Undang-Undang Dasar itu bersifat mengikat tidak hanya penguasa, melainkan semua yang ada di negara tersebut, tidak terlebih warganya. Jadi, Undang-Undang Dasar ini mengatur semua kegiatan yang ada di negara tersebut. Nah, Undang-Undang Dasar ini berisi norma atau aturan untuk membatasi kekuasaan yang bersifat mengikat. Jadi, Undang-Undang Dasar ini sifatnya mengikat. Nah, selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai sumber hukum tertinggi. Kenapa kok bisa sebagai hukum tertinggi? Nah, di sini Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan suatu negara. Nah, Undang-Undang Dasar ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi di antara undang-undang yang lain. Kan kemarin kita sudah belajar tentang UU atau Perpu ataupun peraturan presiden dan lain sebagainya. Di sini undang-undang itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi di antara peraturan-peraturan yang lainnya. Nah, di sini yang terakhir akan kita bahas adalah partisipasi aktif warga negara dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini yang pertama adalah menghormati dan melaksanakan aturan. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita menghormati dan juga melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan di negara Indonesia ini. Yang kedua, ada mengkritisi penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini mengkritisi, jadi identik dengan memberikan masukan terhadap penyelenggaraan negara. Kemarin Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah disahkan. Nah, itu banyak masyarakat di Indonesia melakukan ataupun mengkritisi undang-undang tersebut. Nah, itu adalah salah satu bentuk partisipasi aktif dari warga negara. Yang ketiga
ada mematuhi aturan dasar. Di sini mematuhi aturan dasar adalah kita sebagai warga negara bertindak sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Nah, misalnya nilai-nilai yang ada di Pancasila itu saling menghargai, saling menghormati, kemudian ada gotong royong, kemudian yang pertama yang paling utama adalah kita meyakini agama kita sendiri, seperti itu. Yang keempat, ada berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Jadi kita sebagai warga negara, kita boleh ikut serta berpartisipasi aktif dalam segala keputusan ataupun keputusan ataupun kebijakan yang diadakan oleh pemerintah. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kita dalam melakukan partisipasi ini kita harus dilakukan dengan aturan atau tidak dengan demo anarkis misalnya. Jadi kita boleh berdemo tetapi dengan cara yang baik. Yang lain juga kita bisa menyampaikan aspirasi kita melalui ormas-ormas atau organisasi-organisasi masyarakat yang ada di lingkungan kita. Misalnya banyak ormas-ormas di Indonesia, salah satunya ada Muhammadiyah, itu termasuk juga ormas atau organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Begitu. Oke? Cukup sekian dulu ya pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Ima minta maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.